Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febri Lustari dari Prodi Ilmu Hukum dengan NIM 2232021004. Di sini saya akan mempresentasikan tentang contoh kasus pelanggaran HAM di dunia dan di Indonesia untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Yang pertama adalah saya akan membahas tentang definisi HAM. HAM atau hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang melekat pada setiap individu sejak lahir, tanpa memandang latar belakang, ras, jenis kelamin, agama, dan status sosial mereka. Saya akan menjelaskan lebih detail tentang HAM. Yang pertama ada definisi. HAM adalah hak-hak fundamental yang dimiliki oleh setiap manusia yang mencakup hak untuk hidup, kebebasan, dan kesetaraan. Hak-hak ini bersifat universal, tidak dapat dicabut dan tidak dapat dibagi. Yang kedua ada karakteristik HAM. Yang pertama universal, berlaku untuk semua orang di seluruh dunia. Tidak dapat dicabut, tidak bisa dibagi atau dihilangkan. Tidak dapat dibagi, semua hak saling terkait dan sama pentingnya. Saling bergantung, memenuhi satu hak sering bergantung pada pemenuhan hak lainnya. Yang ketiga ada jenis-jenis HAM. Hak sipil dan politik, misalnya hak untuk hidup, kebebasan, dan berekspresi. Yang kedua ada hak ekonomi, sosial, dan budaya, misalnya hak atas pendidikan, pekerjaan. Yang terakhir ada hak solidaritas atau kolektif, misalnya hak atas pembangunan lingkungan yang sehat. Yang berikutnya adalah dasar hukum. Hak asasi manusia diakui secara internasional melalui Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang diadopsi oleh PBB pada tahun 1945 serta berbagai perjanjian dan konvensi internasional lainnya. Dan yang kelima, peran negara. Negara memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia warga negaranya. Yang keenam ada tantangan. Meskipun HAM diakui secara luas, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan di berbagai negara seperti diskriminasi, pelanggaran HAM, dan ketidaksetaraan. Yang ketujuh adalah mekanisme perlindungan terhadap berbagai mekanisme nasional dan internasional untuk melindungi HAM termasuk lembaga-lembaga HAM nasional, pengadilan HAM, dan badan-badan PBB. Untuk pembahasan selanjutnya adalah contoh kasus pelanggaran hak asasi manusia yang ada di luar negeri dan ada di Indonesia. Saya akan menjabarkan beberapa pelanggaran kasus hak asasi manusia di luar negeri beserta kronologi, hukuman, dan putusan akhirnya. Yang pertama adalah kasus genosida Rwanda 1994. Kronologi konflik etnis antara suku Hutu dan Tutsi di Rwanda memanas pada tahun 1994. Kelompok Hutu melakukan pembantaian sistematis terhadap warga Tutsi dan kelompok moderat Hutu. Diperkirakan 8.000 sampai 1 juta orang terbunuh dalam waktu kurang dari 100 hari. Hukumannya adalah Pengadilan Internasional untuk Rwanda ICTR didirikan untuk mengadili pelaku genosida. Ratusan orang diadili dan dihukum, termasuk pejabat pemerintah dan militer. Hukuman yang dijatuhkan berkisar dari hukuman penjara seumur hidup hingga hukuman mati. Putusan akhirnya adalah ICTR berhasil mengadili dan menghukum para pelaku utama genosida Rwanda. Putusan ICTR dianggap sebagai langkah penting dalam menegakkan keadilan dan mencegah terulangnya genosida di masa mendatang. Untuk contoh kasus yang kedua adalah kasus pembantaian Srebrenica 1995. Kronologi kasusnya adalah Perang Bosnia terjadi pada 1992 sampai 1995 melibatkan konflik etnis antar Bosnia, Kroasia, dan Serbia. Pada Juli 1995, pasukan Serbia menyerang kota Srebrenica yang merupakan wilayah aman PBB. Sekitar 8.000 warga Muslim Bosnia, laki-laki dan remaja dibantai oleh pasukan Serbia. Hukuman dari kasus ini adalah Pengadilan Kriminal Internasional untuk bekas Yugoslavia (ICTY) dibentuk
untuk mengadili para pelaku. Sejumlah komandan militer Serbia diadili dan dihukum, termasuk Ratko Mladic yang divonis seumur hidup. Putusan akhir dari kasus ini adalah ICTY menyatakan pembantaian sebagai genosida merupakan salah satu kejahatan perang terburuk di Eropa sejak Perang Dunia Kedua. Putusan ICTY menegaskan tanggung jawab Serbia atas kejahatan ini dan pentingnya penanggung-jawaban pelaku genosida. Untuk kasus yang ketiga adalah kasus pembunuhan Jamal Khashoggi 2018. Kronologi kasusnya adalah Jamal Khashoggi, seorang jurnalis Saudi yang tinggal di Amerika Serikat, dibunuh konsulat Saudi di Istanbul, Turki pada 2 Oktober 2018. Penyidikan mengungkap bahwa pembunuhan tersebut direncanakan dan dilakukan oleh agen Saudi. Hukuman dari kasus tersebut adalah sejumlah pejabat Saudi diadili dan di pengadilan di Arab Saudi. Namun proses pengadilan tersebut dikritik karena kurangnya transparansi. Hukuman yang dijatuhkan berkisar dari hukuman mati hingga hukuman penjara. Putusan akhirnya adalah PBB menyatakan bahwa pembunuhan Khashoggi merupakan eksekusi ekstrajudisial yang disengaja direncanakan dan dilakukan oleh aparat negara Arab Saudi. Namun belum ada konsekuensi internasional yang signifikan bagi pemerintah Saudi terkait kasus ini. Untuk contoh kasus yang keempat adalah kasus pembunuhan jurnalis di Meksiko. Kronologis kasus ini adalah Meksiko mencatat sebagai salah satu negara yang paling berbahaya bagi jurnalis, dengan banyak jurnalis yang dibunuh di setiap tahunnya. Antara 2000 sampai 2022, setidaknya ada 145 jurnalis terbunuh di Meksiko. Umumnya karena liputan mereka tentang kejahatan terorganisir dan korupsi. Hukumannya adalah hanya sedikit pelaku yang berhasil diidentifikasi dan diadili. Dengan tingkat impunitas yang tinggi, hukuman yang dijatuhi cenderung ringan dan banyak kasus yang tidak terselesaikan. Putusan akhirnya adalah Meksiko dikritik keras atas kegagalan dalam melindungi jurnalis dan menyelesaikan kasus-kasus pembunuhan jurnalis. Kelompok HAM internasional terus menekan pemerintah Meksiko untuk menangani permasalahan ini secara serius. Yang berikut saya sampaikan adalah contoh kasus pelanggaran HAM yang terjadi di luar negeri. Sekarang saya akan membahas atau memberikan contoh kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Indonesia. Yang pertama adalah kasus tragedi Tanjung Priok 1984. Kronologi kasusnya adalah pada tanggal 12 September 1984 terjadi kerusuhan antara masyarakat dengan aparat keamanan di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Insiden ini berawal dari penangkapan seorang pemuka agama oleh aparat keamanan yang mungkin memicu kemarahan warga. Aparat keamanan menembaki massa menyebabkan puluhan orang tewas. Hukumannya adalah beberapa anggota militer yang terlibat diadili, namun hukumannya relatif ringan, hanya beberapa tahun penjara. Putusan akhir dari kasus ini adalah Komnas Hak Asasi Manusia menyatakan kasus ini sebagai pelanggaran HAM terberat, namun proses hukumnya tidak berjalan maksimal sampai saat ini. Keluarga korban masih menuntut keadilan dan pertanggungjawaban pemerintah. Untuk contoh kasus yang kedua adalah kasus peristiwa tragedi Mei 1998. Kronologi kasusnya adalah pada Mei 1998 terjadi kerusuhan dan kekerasan massal di beberapa kota besar di Indonesia, terutama di Jakarta. Kerusuhan ini dipicu oleh krisis ekonomi yang berdampak pada kondisi sosial politik. Akibatnya terjadi penjarahan, pembakaran, dan pembunuhan setiap warga keturunan Tionghoa. Hukumannya adalah beberapa oknum militer dan sipil yang terlibat diadili, namun hukumannya juga tergolong ringan. Putusan akhir dari kasus ini adalah Komnas HAM menyatakan adanya pelanggaran hak asasi manusia berat dalam kasus ini, namun proses hukum yang tidak transparan dan tidak menuntaskan pertanggungjawaban para pelaku. Yang ketiga adalah kasus penembakan mahasiswa di Trisakti 1998.
Kronologi kasus penembakan mahasiswa ini, pada 12 Mei 1998, 4 mahasiswa Universitas Trisakti ditembak mati oleh aparat keamanan saat demonstrasi menantang pemerintah Soeharto. Hukuman dari kasus ini, beberapa anggota militer yang diduga terlibat diadili, namun hukumannya sama, masih tergolong ringan. Putusan akhir dari kasus ini adalah Komnas HAM menyatakan adanya pelanggaran HAM berat dalam insiden ini. Namun, proses hukum yang tidak tuntas dan belum ada pertanggungjawaban yang jelas dari pemerintah. Contoh kasus yang keempat adalah kasus kehilangan paksa aktivis 1997 sampai 1998. Kronologi kasus ini adalah pada tahun 1997 sampai 1998, sejumlah aktivis dan mahasiswa yang terlibat dalam demonstrasi anti Soeharto dilaporkan hilang secara paksa. Beberapa di antara ditemukan tewas, sementara lainnya tidak ditemukan keberadaannya hingga saat ini. Hukumannya adalah beberapa oknum militer yang diduga terlibat diadili, namun lagi-lagi tidak ada hukuman yang setimpal. Putusan akhir dari kasus ini adalah Komnas HAM menyatakan kasus ini sebagai pelanggaran HAM yang sangat berat. Namun proses hukum tidak berjalan efektif dan pelaku utama tidak dihukum secara adil. Yang terakhir adalah yang kelima, yaitu contoh kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia adalah kasus pembantaian warga sipil di Wasior, Papua 2001. Kronologisnya adalah pada Juni 2001, aparat keamanan diduga melakukan pembunuhan massal terhadap warga sipil di Wasior, Papua yang dituduh terlibat dalam kelompok separatis. Hukumannya, beberapa anggota TNI yang terlibat diadili, namun hukumannya sama, lagi-lagi ringan. Putusan akhirnya adalah Komnas HAM menyatakan kasus ini sebagai pelanggaran HAM terberat, namun proses hukum tidak berjalan maksimal dan pertanggungjawaban dari pemerintah masih dipertanyakan. Secara umum, kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia disebutkan di atas menunjukkan adanya upaya untuk mengungkap kebenaran dan mencari keadilan. Namun, proses hukum yang tidak transparan, hukuman yang tidak setimpal, serta lemahnya pertanggungjawaban pemerintah menjadi tantangan yang belum terselesaikan dengan baik. Kesimpulannya adalah, secara umum, kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia yang disebutkan di atas tadi menunjukkan adanya upaya untuk mengungkap kebenaran dan mencari keadilan. Namun, proses hukum yang tidak transparan, hukuman yang tidak setimpal, serta lemahnya pertanggungjawaban pemerintah menjadi tantangan yang belum terselesaikan dengan baik. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.